Menikahi Hot Om. Bab 197. Enggak, Mas. Tapi Jingga sedih Mas malah jadi kayak gini. Kita pulang, ya Mas. No, ucap Mahesa. Saya tidak akan pernah kembali ke rumah itu, Jingga. Saya tidak akan pernah kembali ke sana. Mendengarkan hal itu membuat perasaan Jingga langsung gelisah. Ia melepaskan tangannya dari wajah Mahesa dan meraih tangan lelaki itu yang masih mengusap air matanya. Ia genggam. Kenapa nggak pulang, Mas? Lalu Mas mau kemana? Jingga ikut. Mahesa diam untuk sejenak. Sepasang mata elangnya menatap Jingga lurus-lurus. Dan dua mata itu pun bertaut saling memandang. Jingga? Iya, Mas. Mahesa mengulas senyumnya. Kamu cantik Jingga. Kamu adalah salah satu perempuan baik dan tulus yang pernah saya temui. Kamu juga perempuan yang dulu pernah menjadi prioritasku. Menjadi kepentingan utamaku dan menjadi tujuan hidupku. Tapi maaf. Sekarang tidak lagi. Sepatutnya kamu mendapatkan laki-laki yang pantas. Bukan malah di sini bersamaku. Air mata itu semakin meleleh banyak. Jingga merasakan ada yang akan mengancam hubungannya dan Mahesa. Mas, kamu pantas mendapatkan yang lebih baik, Jingga. Bukan bersama laki-laki yang bahkan cintanya sudah tidak ada lagi untukmu. Jingga menunduk. Kakinya bersimpuh. Ia cukup tahu posisinya. Ia juga tahu bahwa lelaki ini sama sekali sudah tidak ada lagi rasa terhadapnya. Mas, kita akhiri saja semua ini, Jingga. Masa depanmu masih panjang. Buka hatimu dan biarkan seseorang mengisinya. Kepala Jingga menggeleng. Enggak, Mas. Saya jatuhkan talak 3 pada kamu, Jingga. Mulailah kehidupan kamu yang baru. Enggak, Mas. Kamu jangan ngomong aneh-aneh. Kamu lagi mabuk. Kamu pasti nggak sadar dengan apa yang kamu omongin. Ayo, Mas. Kita pulang. Kita bisa cerita semuanya di rumah. Yang penting kamu istirahat dulu sekarang. Kamu pasti capek banget. Besok kalau semuanya udah baik-baik aja, kita bisa bahas apa aja, oke? Jingga tentu saja panik bukan main dengan apa yang baru saja ia dengar. Bagaimana bisa ia kehilangan 3 orang yang sangat berarti dalam hidupnya dalam satu waktu? Tentu saja ia tidak akan bisa. Sedangkan Mahesa, lelaki itu malah memanggil semua temannya untuk berbaris di depannya dan tepat di belakang Jingga. Kalian semua jadi saksi, ucap lelaki itu menatap ke arah teman-temannya. Kemudian mengalihkan pandangannya pada Jingga yang masih berlutut di depannya. Dengar, Jingga. Saya memang sedang mabuk. Tapi saya masih sadar dengan apa yang saya ucapkan. Toleransi saya terhadap alkohol masih bisa saya atasi. Sepasang mata itu saling menatap dalam. Dan Mahesa pun mengusap air mata Jingga yang terus saja mengalir dengan kedua tangannya. Mas, lirih Jingga pilu. Jangan sekejam ini sama Jingga, Mas. Biarin Jingga temenin Mas. Ayo kita saling menyembuhkan. Jingga tahu untuk saat ini Jingga bukan lagi prioritas Mas. Tapi biarkan Jingga jagain Mas. Sungguh, teman-teman Mahesa sampai tertegun melihat drama memilukan tersebut. Tapi mereka tidak memiliki hak untuk ikut campur. Mata elang itu semakin memaku tatapan Jingga. Jangan memaksakan diri, Jingga. Jangan pernah kamu merendahkan diri kamu demi orang yang sama sekali nggak pantas kamu perjuangkan. Jangan berjuang sendirian. Kamu hanya akan lelah sendiri nanti. Kamu hanya akan melukai diri kamu sendiri nanti. Kita sama sekali tidak pernah sejalan lagi. Tujuan utama kita bersatu sudah tidak ada lagi. Anak-anak kita semuanya sudah pergi. Maaf. Maaf karena telah memanfaatkanmu demi kepentinganku. Sungguh, aku menggunakanmu untuk menyakiti orang yang aku sayangi. Maaf. Jingga tetap menggelengkan kepalanya. Ia benar-benar tidak siap. Jangan minta maaf,
Mas. Mas sama sekali nggak bersalah. Please, Mas. Jangan seperti ini. Mahesa menghela napasnya panjang. Ia tidak ingin lagi melibatkan siapapun yang tidak bersalah ke dalam masalahnya. Jangan keras kepala, Jingga. Jangan bodoh mencintai sendirian. Lebih baik kamu dicintai daripada mencintai. Dengar, lanjutkan hidupmu. Biarkan seseorang mencintaimu. Biarkan seseorang memperjuangkanmu. Kamu hanya akan menderita jika terus di sampingku. Seumur hidup sangat berharga untuk kamu habiskan dengan orang yang tepat. Untuk itu Jingga, dengarkan aku. Biar aku pertegas. Biar semua teman-temanku menjadi saksinya. Aku, Mahesa Hans Perdana, menjatuhkan talak 3 padamu, Jingga Sembalun Senja. Aku talak engkau, aku ceraikan engkau, dengan segenap kesadaranku. Sekarang, kamu bukan lagi istriku. Haram bagiku menyentuhmu, dan begitu juga kamu. Kita berdua, sudah tidak lagi ada hubungan apa-apa. Aku membebaskanmu. Jingga terduduk di lantai. Tubuhnya benar-benar terasa lemas. Sungguh, ia tidak kuat dengan apa yang baru saja ia dengar. Mahesa mentalaknya berkali-kali. Lelaki itu benar-benar tidak menginginkan sama sekali. Mas, berdiri. Pulanglah, Jingga. Jingga pun mengusap air matanya sembarangan. Percuma saja. Semuanya percuma. Laki-laki itu memang benar-benar tidak menginginkannya. Benar yang dikatakannya. Ia akan sangat lelah jika mencintai sendirian. Mencoba untuk mengumpulkan kepingan hatinya, perempuan itu berusaha menguatkan diri. Dia berdiri dari duduknya. Beranjak dari sana. Melangkah pergi meninggalkan pria yang baru saja menjatuhkan talak padanya. Tersebut. Val, tolong lo antar Jingga. Antar dia sampai ke rumah. Pastiin dia sampai di rumah dengan aman. Reval pun berdecak. Mendesahkan napasnya pelan. Sejujurnya Sajaya tidak ingin terlibat, tapi apa boleh buat. Oke. Mahesa mengulas senyum miring ketika Reval pergi mengikuti jejak Jingga. Lelaki itu kemudian meraih botol vodka yang ada di depannya. Tidak lagi menggunakan gelas kristal yang telah dijauhkan dari jangkauannya, ia langsung meneguknya dari bibir botol. Aldo langsung berdecak keras. Ia hendak meraih botol vodka itu dari tangan Mahesa, tapi sahabatnya itu malah bisa mengalihkannya. Biarin gue, Al. Buat hari ini aja. Aldo pun menjatuhkan tubuhnya di badan sofa. Menemani Mahesa hingga sahabatnya itu hilang kesadarannya. Mau tidak mau, ia pun membawa pria itu ke apartemennya. Sebab tidak mungkin jika ia dikembalikan ke keluarganya dalam keadaan yang semiris ini. Gue jadi penasaran, sebenarnya apa sih yang lagi lo hadepin? Mahesa kayaknya kok berat banget. Aldo yang penasaran pun menggumam dengan pertanyaannya sendiri selama mengemudikan mobilnya. Kok bisa lo talak? Cewek tadi, istri lo bukannya Widya. Mahesa sudah meracau. Tentu ia tidak menanggapi pertanyaan Aldo, namun tanpa sadar ia telah menceritakan semuanya pada sahabatnya itu. Termasuk fakta yang tadi baru saja ia ketahui. Ternyata gue cuma anak yang gak pernah diinginkan orang tuanya, Do. Di antara matanya yang sudah saling menutup itu, Mahesa pun kembali meneteskan air matanya. Dan malam itu, Aldo lah yang menjadi saksi kehancuran seorang Mahesa Hans Perdana. 1. Rumah sakit. Sakit, Ma. Teriak Widya. Ia memukul-mukul dadanya yang terasa sangat nyeri. Sakit banget dada Widya. Anggun berusaha mendekap erat putrinya yang menangis histeris tersebut. Ia bahkan sudah tidak lagi bisa merasakan tubuhnya yang saat ini sudah gemetaran. Ya Allah, Nak. Istighfar, ya, Nak. Mama ada di sini. Beberapa saat sadar dari komanya, Widya tampak stabil. Namun beberapa jam kemudian ia mulai histeris. Seperti ini. Dan pemicunya adalah,
saat tanpa sengaja ia mendengar dokter membahas tentang kehamilannya dengan Anggun. "Kenapa Widya nggak dibiarin mati aja, Ma?" teriak Widya sakit. "Kenapa malah ada bayi di perut Widya?" Ia berusaha memukul-mukul perutnya, berharap janin-janin tidak bersalah itu bisa keluar dari rahimnya. "Widya nggak mau, Ma. Widya nggak mau ada jejaknya dia." "Mas Haris," ucap Anggun yang kewalahan menahan Widya sendirian. Ia langsung meminta bantuan pada mantan suami yang baru saja masuk ke dalam ruang rawat anaknya tersebut. "Tolongin." Haris yang melihat bagaimana kondisi Widya segera bergegas menuju sang putri. "Kenapa jadi seperti ini, Gun? Dia nggak sengaja dengar obrolanku sama dokter, Mas. Aku pikir dia tidur." Haris yang kini mengambil alih tugas Anggun. Ia memeluk putrinya itu dengan erat. "Maksud kamu bagaimana, Anggun? Widya dengar kalau dia lagi hamil." Nggak lama setelah dokter pergi tiba-tiba nangis biasa awalnya, tapi lama-lama dia ngamuk-ngamuk seperti ini, Mas. Haris pun memeluk erat tubuh Widya agar perempuan itu tidak menyakiti dirinya sendiri. Tangannya memberikan usapan lembut di punggung sang putri. "Tenang, sayang. Papa di sini, Nak. Yang kuat, ya. Percayakan semuanya pada Papa." Widya semakin tergugu dalam tangisannya. Hatinya semakin terasa sakit. "Papa." Isak Widya. "Sakit dada Widya, Pa." Hati orang tua mana yang tidak remuk melihat putri yang sangat mereka sayangi hancur. Buliran bening bahkan sudah menetes dari sepasang mata senja Haris. Diam-diam, dari sudut luar ruangan rawat itu, seorang laki-laki mengamati bagaimana adiknya hancur. Tanpa sadar tangannya sudah terkepal di samping tubuhnya. Hatinya menggeram. Tidak sabar mencari sebab yang membuat adiknya sampai seperti ini. "Apa yang terjadi sama kamu, Bun?"